perlu di organisasi, perlu di manajemen, menjadi lembaga atau institusi yang mengatur area-area mana ya publik itu sendiri. Kemudian media-media, itu perlu media atau struktur ya, perlu komunikasi, koordinasi dan kepemimpinan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, proof ya dari undang-undang tersebut adalah masyarakat dan kita sebagai unsur pemberi pelayanan terhadap pelayanan publik itu sendiri, kita adalah pelayan masyarakat yang menempatkan kebijakan publik menjadi unsur pelayan publik. Ini yang menjadi menjadi garis di mana unsur-unsur pelayan itu kadang-kadang ada yang puas, ada yang tidak puas ya terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pasti ya di suatu lembaga atau organisasi maupun sebuah OPD di birokrasi itu pasti ada unsur-unsur yang puas, ada yang unsur tidak puas. Karena kita tahu bahwa kita adalah melayani masyarakat, sehingga public policy maupun ilmu administrasi kata dasarnya adalah melayani itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, implementasi pelayanan publik sendiri ya ada unsur pasti puas tidak puas, ada unsur kritik, pasti ada unsur saran, ada unsur kinerja, ada unsur evaluasi kinerja, ada unsur input, pasti ada input proses, ada output dan outcome ya. Ada juga proses pembelajaran. Nah, ini semua merupakan mata rantai suatu implementasi pelayanan publik yang memang merupakan bagian dari pelayanan publik itu sendiri di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi seperti itu. Ada kalanya masyarakat ketidakpuasan itu sekarang sudah ada media massa ya yang begitu luas, sosial media yang begitu luas, informasi-informasi yang begitu luas dan saluran-saluran yang begitu terbuka, sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sangat terbuka sekali dan sangat bisa dirasakan oleh pemberi pelayanan, dalam hal ini birokrat maupun masyarakat itu sendiri bisa mengetahui kinerja-kinerja dari birokrasi itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa teori Den Haag ya memang sudah lama teori ini yang memang pada pelayanan publik itu Jadi beberapa teori-teori ini memang mengatur bahwa perjalanan kebijakan publik itu atau kebijakan publik itu mulai dari yang teori lama ya yang membedakan pada old public administration maupun new public administration, dan sekarang sudah bergeser pada new public services, dan bahkan pada tahun ini juga sudah ada spiritual public services juga ya, seperti itu. Berkembanglah terus teori-teori ini, sehingga teori ini dirasa menurut saya adalah bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan sendiri. Kan tadi saya bilang bahwa ilmu administrasi, ilmu pelayanan publik atau pelayanan public policy itu adalah proses pembelajaran yang memang terus berkembang ya Bapak Ibu sekalian ya, terus berkembang. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau ada diskusi nggih? Silakan. Lanjut aja Pak. Lanjut nggih. Ketua kelasnya siapa ya? Saya di sini di sister saya belum bisa absen ya tadi, belum bisa absen. Apakah Bapak Ibu sudah sekalian bisa absen nggih? Sudah bisa? Iya, kalau sudah bisa berarti absen saya masuk itu berarti. Nggih Bun, alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi bisa absen ya. Baik, Bapak Ibu sekalian saya hormati, lanjut kepada
materi kita. Pada proses pembelajaran tadi ya, ini kritik dan saran merupakan suatu hal yang biasa dalam pelayanan publik ya. Jadi kita tidak boleh alergi terhadap kritik pelayanan publik ya. Bahkan beberapa pengelolaan ya pelayanan publik itu di beberapa kabupaten kota di Indonesia itu sudah disalurkan ya. Artinya kritik-kritik dan saran itu disalurkan untuk perbaikan manajemen atau internal dari suatu OPD atau suatu pemerintah daerah itu sendiri. Jadi saluran-saluran kritik dan saran ini sekarang sudah sangat inovatif sekali di beberapa pemerintah kabupaten di Indonesia ya. Kita perhatikan di Banyuwangi ya kemarin kasus-kasus ya penyelewengan bantuan sosial, kasus-kasus yang tidak tepat penyaluran bantuan sosial. Dan ini sudah di manajerial sedemikian rupa oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi sehingga ada satu data bansos yang memang ditiru oleh seluruh Indonesia. Ya, jadi seluruh Indonesia. Jadi orang-orang pemerintah kabupaten bisa belajar ke Banyuwangi untuk satu data bansos sehingga by name by address-nya itu tepat sasaran begitu ya. Ini beberapa contoh yang memang pengelolaan dari kritik saran dari pemerintah daerah itu sudah bisa tepat ya. Artinya apa? Proses pembuatan kebijakan di sini nih kan kita belajar proses pembuatan kebijakan itu berdasarkan dari masukan maupun berdasarkan dari asumsi-asumsi publik sehingga publik mengalami ketidakpuasan dan bisa disalurkan menjadi kebijakan yang positif sehingga bisa menyalurkan apa yang menjadi keresahan masyarakat bersama-sama. Saya kira itu paham ya apa yang saya sebutkan ya. Paham ya? Paham Pak, insyaallah. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang ketidakpuasan implementasi pelayanan publik ini ya ada beberapa yang bisa menyebabkan masyarakat tidak puas terhadap pelayanan publik atau public policy-nya ya tidak puas. Kita tahu ada faktor simbol sosial ya, sehingga simbol sosial ini bisa sedemikian rupa sehingga masyarakat mengabstraksikan simbol sosial ini ada unsur kesenjangan, ada kemapanan, ada ketidakmapanan, ada miskin, ada kaya, ada borjuis ya, ada yang poor ya, jadi seperti itu ya. Ada yang karakter-karakter tertentu sehingga bisa menjadi daya dorong dalam hal pembuatan kebijakan. Apa itu karakter-karakter ya nanti kita bedah sedikit karakter-karakter yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu ya KDM ya yang saat ini lagi gencar ya KDM ya. Itu kan image karakternya itu memang dibangun dia sendiri untuk menunjukkan karakter yang memang seperti itu ya, seperti itu. Jadi membangun karakter-karakter ini yang menjadi simbol sehingga simbol-simbol seperti itu adalah simbol yang benar, simbol-simbol yang merasa masyarakat percaya terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh KDM. Nah, itu semua adalah karakter-karakter ini. Nah, untuk meniadakan karakter. Kemudian komunikasi dan koordinasi ya, memang ini adalah kelemahan-kelemahan kita. Kemudian menjustifikasi suatu kalau dinas Dispenduk Capil ya begitulah pelayanannya seperti itu ya. Itu suatu justifikasi, tetapi kalau dimunculkan karakter yang sedemikian kuat atau mengatur kesenjangan yang begitu kuat sehingga ini timbul perbaikan dari pelayanan publik itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini kita belajar sedikit tentang analogi atau simbol sosial ya, sehingga kita bisa tahu karakter-karakter yang dibangun dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik ini sebenarnya ini adalah yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Ada simbol-simbol sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Simbol sosial itu bermacam-macam ya.
kita tahu seperti sepeda angin ya, apabila ada sepeda motor bersenggolan dengan mobil, siapa yang disalahkan kira-kira? Ya, siapa yang disalahkan? Sepeda motornya ya yang salah. Kemudian ada becak, ya, ada mobil, mobil sedan menyenggol becak. Nah, siapa yang disalahkan kira-kira Bapak Ibu sekalian? Iya. Kalau ada di jalan raya ada mobil sedan nyenggol becak, kira-kira siapa yang disalahkan itu? Kalau di tempat kami mobil Pak yang salah. Itu sebenarnya seperti itulah, seragam, ada seragam orang pakai kaos, berjas ya, ada sepatu sport, sepatu dinas ya. Jadi mobil dinas atau mobil sedan itu yang melaju di jalan itu kan ya barangkali tukang becaknya lagi pusing, jadi belok-belok sehingga ditemper oleh mobil sehingga terjadi kecelakaan. Ini masyarakat langsung menjustifikasi bahwa tukang becak lah yang benar atau mobil. Pak. Pak. Betul. Ya. Maaf terputus ya. Iya. Halo, bisa didengar ya Ibu Bapak? Jelas Bisa Pak. Ya, maaf terputus. Karena saya ada di luar kota ini, posisi ada di Malang, kemudian halal bihalal bersama keluarga di Malang. Saya sendiri kan orang Bondowoso. Jadi Bapak Ibu sekalian hormati, ada analogi simbol sosial ini yang sudah terbentuk menjadi bagian dari image masyarakat ya. Jadi orang itu memahami mobil sedan itu adalah mobil suatu kemapanan ya. Mobil sedan itu suatu kemapanan. Sedangkan tukang beca itu adalah ketidakmapanan ya gitu. Jadi ketidakmapanan menjadi melawan dari ketidakmapanan pasti yang disalahkan oleh masyarakat itu adalah yang mapan begitu ya. Pun demikian pemerintah dalam hal ini mulai dari pimpinan tertinggi Bapak Bupati atau Gubernur sekalipun ini merupakan simbol kemapanan. Mana jika dikawal oleh patwal gitu ya, masyarakat melihat Bapak Bupati dikawal oleh Pol PP, Dishub begitu ya, Ibu Gubernur mau ke luar daerah dikawal oleh patwal ya. Nah itu adalah simbol kemapanan ya, simbol kemapanan yang sudah tertanam di dalam masyarakat benar, sehingga orang yang membuat kebijakan publik ya, sekali lagi orang yang membuat kebijakan publik itu berupa SK, berupa aturan-aturan itu dipahami oleh masyarakat, bukan ya dipahami oleh masyarakat awal-awalnya bukan untuk membentuk keteraturan ya, tetapi dipahami sebagai bentuk kedoliman gitu. Kalau tanpa sosialisasi yang kuat ya terhadap masyarakat. Karena ini sudah terbentuk masyarakat, aturan apalagi di Bapak Bupati, aturan apalagi di Ibu Gubernur ini begitu ya. Jadi seperti itu ya. Karena memang pada prinsipnya masyarakat berangkat dari persepsi yang demikian terbentuk di tengah-tengah masyarakat. Analogi simbol sosial ini ya dalam kebijakan publik kadang-kadang kan oleh para politisi itu menjadi pencitraan ya, menjadi unsur pencitraan, menjadi unsur konsumsi politik ya, unsur komoditas, penanaman ya, pemenangan partai, empati sesaat ya. Saya tidak tahu model-model KDM itu apakah merupakan empati sesaat atau hanya untuk meraup keuntungan semata. Mungkin ada pendapat lain ini. Saya nanti ingin tahu bagaimana menyikapi hal-hal semacam ini sehingga kita bersama-sama bisa bisa tahu bahwa simbol ya, analogi simbol sosial
untuk pelayanan publik ini juga berangkat ada yang berangkat dari pencitraan itu sendiri atau membentuk karakter itu sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira ini sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Bagaimana cara menyusun kebijakan ini saya sudah loncati saja karena sudah sudah paham, banyak paham. Jadi menurut William Dan ya, memang penyusunan agenda yang mulai formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, ini sudah hal yang biasa ya kita lakukan. Pertama memang menyusun agenda ya, pejabat ini sudah biasa dan ini beberapa sudah. Saya kira itu ya hal-hal penting siang ini yang saya berikan ke panjenengan semua karena dasar-dasar dari implementasi kebijakan ini ya di dalam pemerintahan itu bermacam-macam ya, mulai dari SOP tingkat organisasi kecil seperti struktur bidang gitu ya, sudah ada SOP-nya sehingga ini merupakan produk-produk dari kebijakan publik di di tingkat publik pemerintahan atau pemberi pelayanan publik. Saya kira itu Bapak Ibu ada diskusi atau pertanyaan pada siang ini, silakan. Oke. Untuk PPT nanti kita berikan ke ketua kelas ya. Mohon ketua kelas nanti WA saya. Nah, nomor WA-nya saya beri di dikirim di chat ya, saya chat ya. Biasanya kalau di kampus bisa berhubungan dengan siapa untuk panjenengan? Pak Hari. Oke, monggo nanti ketua kelas bisa bisa WA saya berikan via saya belum saya berhentikan share screen-nya ya. Sebentar Bapak Ibu. Adakah pertanyaan Bapak Ibu sekalian sebelum mengakhiri kuliah ini? Cukup ya? Nanti awal-awal ini saya ingin menanamkan itu bahwa kita kebijakan publik ini ya memang berawal dari kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri ya, resumnya begitu ya. Sehingga ada kalanya kan saya kadang-kadang menganalogikan kebijakan publik itu atau pelayanan administrasi negara atau pelayanan publik ini juga berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan. Contohnya kenapa harus ada klinik ya? Termasuk ada klinik, kenapa harus ada klinik? Karena masyarakat perlu memeriksakan dirinya kepada pelayanan kesehatan yang memang sudah ada terakreditasi begitu. Nah, itu. Jadi yang yang tidak bisa dipenuhi oleh individu sehingga apakah harus pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik? Tidak harus pemerintah. Masyarakat pun bisa melayani memberikan pelayanan publik. Contohnya sekarang banyak perguruan tinggi swasta ya, kemudian klinik-klinik swasta ya, rumah sakit swasta ya, yang memang yang mempunyai badan hukum ya seperti CV, yayasan maupun lembaga-lembaga hukum yang lainnya sehingga bisa diatur bisa diformalkan ya, diakui keberadaannya oleh
pemerintah seperti itu. Oke. Itu sedikit resume ya untuk menanamkan kepada kita bahwa pelayanan publik itu adalah pelayanan atau kebijakan publik itu dihasilkan dari apa-apa yang memang individu atau privat tidak bisa melaksanakan pada pelayanan itu sendiri. Oke. Saya kira itu, nggih. Nanti bisa dicatat nomor HP saya di chat ya, di chat room ya. Monggo nanti bisa WA saya, saya akan berikan materi-materi. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti saya mungkin akan membagi grup beberapa materi yang akan saya sampaikan, materi-materi dasar, dan akan saya mintakan untuk bisa sudah ada kelompoknya ya. Untuk kelas ini belum ada, Pak. Belum ada ya, okay. Nanti biar ketua kelasnya membuat kelompok nanti, barangkali nanti bisa setelah pertemuan kedua, segmen-segmennya kita bagi, kemudian apa aja yang perlu dijelaskan. Nanti untuk selanjutnya biar kelompok per kelompok mempresentasikan materi-materi yang telah dibuat berdasarkan kelompok itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Selamat berlibur ya. Kalau Sabtu kan banyak liburnya. Sudah juga pun libur ini. Kebetulan ada acara halal bihalal di Kabupaten Malang, tepatnya di Batu ini. Tapi kuliah sampai malam, Pak. Masya Allah. Nyambung ya? Nyambung. Ya? Kalau Sabtu full ya, Bu ya? Lanjut terus, Pak. Pokoknya. Tetapi panjenengan itu sih, ya alhamdulillah lah ada bisa terbantu oleh Zoom ya. Kalau zamannya saya itu tahun 2014, 2013 itu nggak karu-karuan masuk kampus itu. Tapi sudah terbantu Zoom lah. Saya kira itu ya. Makasih, selamat belajar ya, semangat. Nanti paling susah itu kalau doktoral itu sudah mulai proposal. Kalau perkuliahan begini ini masih santai, masih bisa diajari, masih bisa ditulis lah. Kalau sudah proposal itu banyak mengalami kendala, kebutuhan, dan ini harus kuat, pertemanan itu harus kuat, kemudian dengan dosen juga kuat ya, literasinya juga kuat, dan mudah-mudahan panjenengan bisa cepat ya, bisa cepat. Ada yang 3,5 tahun ya, adik kelas saya itu 3,5 tahun. Kalau usia angkatan saya itu saya sebenarnya bisa 3,5 tahun, cuma sakit ya 1 tahun gara-gara mikir disertasi. Jadi saya masuk rumah sakit sampai migrain 2 kali, muntah-muntah saya. Jadi itu kendalanya 1 tahun saya masuk rumah sakit 2 kali. Akhirnya saya taruh disertasi. Kemudian baru setelah 1 tahun saya baru lanjutkan disertasi lagi. Dan alhamdulillah lulus ya 4,5 tahun. Ya alhamdulillah lah IPK ya tetap 4 gitu. Ya. Saya kira itu, terima kasih. Salam belajar, salam semangat dari Jawa Timur, gitu. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Pak. Terima kasih.